Shalom semua warga kerajaan. Saya mau beritahu kalau kita memberitakan kerajaan Allah, kita ini dalam order dari kerajaan yang berbeda dengan dunia ini. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, bukan soal makan minum, tapi terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita melihat kehidupan daripada 7 diaken yang pertama dalam gereja mula-mula di Yerusalem ya. Bukan di Roma, Antioquia yang lain, Yerusalem. Dan kita lihat di situ bahwa salah satu tokohnya bernama Stefanus, artinya mahkota kemenangan. Dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Luar biasa, punya honest report. Punya yaitu catatan rekor yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan dengan jelas bagaimana sejumlah besar orang menjadi percaya akibatnya, dan juga sejumlah besar imam, para pemimpin daripada orang-orang Israel menjadi percaya. Stefanus penuh dengan karunia, perhatikan, full of grace, full of power. Ayat ke-8 ya, kita lihat bagaimana full of faith. Faith di sini saudaraku juga full of grace, penuh kasih karunia. Karena itu di dalam sudah mengerti ini, orang yang biasa jadi luar biasa. Orang yang ordinary jadi extraordinary. Memang saudara dan saya bukan orang yang luar biasa, kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan yang luar biasa bekerja melalui kita. Dan kita tahu Stefanus ini full of the word of God. Saudara mau dipakai Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul 7, itu khotbah terpanjang. Dalam kisah para rasul. Lebih dari Petrus, lebih daripada Paulus, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan, yaitu mulai Musa dan kemudian David sampai kepada Kristus. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus cuma cerita tentang Yesus, tidak tentang diri kita sendiri. Dan dia juga bukan cuma full of the word of God, dia juga penuh dengan miracles, full of miracles. The gift of miracles itu diberikan saudaraku, supaya kalau orang tidak percaya berita yang kita sampaikan, mereka akan percaya dengan tanda-tanda yang terjadi. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memerintahkan kepada kita. Pertama, heal the sick, sembuhkan orang sakit. Kedua, cast out demons, usirlah roh-roh jahat. Itu perintah buat semua orang percaya, saudara. Semua murid, tidak buat semua manusia. Yang ketiga, cleanse the leper. Berapa banyak saya ketemu pemuda atau pemudi yang jadi rendah diri karena psoriasis, belum sampai kusta saudara ya, itu bisa disembuhkan, yang dunia tidak bisa menyembuhkan. Dan terakhir, raise the dead. Itu perintah, bukan alegori ya, bukan hiperbolik, tetapi itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, apa Pak Ari bisa ngalami koma sudah, mati belum, tapi sebentar lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau yang lainnya sudah, saudaraku. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang keluar sisik, seperti sisik besar-besar. Saya tanya, di rumahmu ada benda-benda antik? Ada guci yang dulu tempat untuk penyembahan. Gambarnya naga, saudaraku. Ketika itu dihancurkan dalam nama Yesus, penyakitnya sembuh. Banyak hal yang dunia tidak bisa lakukan, warga kerajaan akan melakukannya. Seperti Stephen. Tetapi dimulai dengan pelayanan mengurusi janda-janda miskin. Lakukan itu dan hati Tuhan bersama dengan engkau. Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Be filled with faith, grace and Holy Spirit. God bless you. Amin.
setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit
Dia maha besar. Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Yes. Haleluya. Haleluya. Dia maha besar, maha kuasa. Amin, saudara. Yes. Woo. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala abad. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Maha besar Kau Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Kemuliaan. Oh, di mana saudara? Di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Oh haleluya. Engkau maha besar Tuhan, Kau ajaib. Amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, yes, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan satu suara,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai to love Jesus more and deeply. Saya mau sedikit merefresh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu, Pak Herol khotbah tentang mencontohkan mengikatkan diri menjadi salah satu daripada cara untuk apa? Untuk to love Jesus more and deeply. Dan di slide yang terakhir sebelum Pak Herol menutup khotbahnya, ada 5 aspek latihan yang harus kita latih setiap hari untuk kita semakin hari semakin cinta dan semakin dalam mencintai Tuhan. Dan saya sangat diberkati dengan itu dan saya mau melanjutkan daripada saya sudah izin dengan Pak Gembala, saya akan melanjutkan pelajaran tentang itu. Dan sebelum kita masuk dalam pelajaran itu, mari kita tundukkan kepala, tangan, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita supaya kita fokus menerima rema baru dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan sediakan pagi hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru, firman-Mu yang tersedia bagi kami untuk kami serap Tuhan, untuk kami nikmati. Kami mau dengar, kami mau ambil bagian yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan, hamba-Mu terfasilitasi, segala eksistensiku hanya untuk memberitakan firman Tuhan dan hanya untuk firman Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagian-Mu Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan, kalau Bapak Ibu suka dengan judulnya akan tetap sama dengan yang ada di belakang saya itu, to love Jesus more and deeply, lebih mencintai Yesus dan semakin dalam lagi. Ya, tapi saya akan menambahkan dengan ada 4 hal. Kalau Pak Herol ada 5 aspek. Nah, saya pagi hari ini saya akan ngambil 4 saja. Jadi kita langsung saja. Yang pertama, ya di slide itu kita katakan ini, latih kepekaan roh dengan membaca firman Tuhan. Ya. Dan saya setuju sekali dengan semua yang sudah berbicara di minggu-minggu sebelumnya. Ya, 2 minggu yang lalu Pak Herol, minggu sebelumnya lagi ada Pastor Denny Kriswandi yang sudah menyampaikan bahwa mendengar atau membaca firman Tuhan itu sampai telinga kita mendengar. Saya ingat dulu waktu zaman kita kecil, ketika kita mau menghafalkan sesuatu atau mau ya, tentang biasanya pelajaran sejarah gitu kan dihafalkan itu kan. Saya ingat guru saya ngajarkan begini, kalau kamu mau ngafalin paling gampang, baca yang keras sampai telingamu dengar. Karena apa? Kalau telingamu ikut dengar, nanti dia ngingetin apa yang kamu baca. Jadi ngafalin tuh jangan cuma diam-diam dibacanya gini, kayak ayam gitu. Enggak. Baca yang keras. Ya, kalau perlu catat ulang. Gitu. Saya ingat tuh, saya ada hal-hal yang saya perlu ingat gitu ya. Jadi di pelajaran sejarah itu saya catat ulang. Saya tulis, dengan saya menulis gitu, saya akan attention dengan apa yang saya tag begitu. Ya. Jadi waktu Pastor Denny menyatakan begini bahwa baca firman Tuhan sampai telinga kita mendengar. Ada ayat firman Tuhan juga yang bilang bahwa iman timbul dari pendengaran kan, bukan dari penglihatan. Ya itu kan ngelesnya Bapak Ibu ya. Ya, dari pendengaran. Jadi dengan membaca dengan sekeras-kerasnya atau sampai telinga kita mendengar, ya saya setiap pagi saya membaca firman Tuhan bersamaan dengan audible. Saya ada Alkitab audible, jadi sambil saya dengar, telinga saya mendengar, mata saya melihat ke komputer. Itu ya, saya enggak membaca melalui Alkitab karena di komputer lebih besar tulisannya lebih nyaman, jadi saya bacanya lewat komputer. Bahwa supaya iman timbul gitu. Jadi kita pun bisa belajar dengan sama seperti waktu kita ngajarin anak-anak dengan mudah. Suruh anak-anak baca dengan keras. Nanti dia akan merefreshingkan firman yang dia baca itu, dia dengar. Dari dengar itu nanti dia akan talaah. Ya. Saya ingat di kitab Yosua juga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita nggak bisa memperkatakan kalau kita nggak ingat Bapak Ibu. Sungguh. Dari mana kita bisa memperkatakan sebuah tagline atau apa? Kalau kita nggak, sama sekali kita nggak ingat. Nah bagaimana? Ini salah satu cara untuk kita ingat. Ya,
yang diajarkan Pastor Denny itu salah satu cara untuk kita supaya ingat. Ya. Kita, judulnya kan gini, melatih kepekaan dengan membaca firman. Nah, jadi langkah pertamanya itu adalah kita tentukan dulu cara kita membaca firman-Nya. Nah, kalau pertanyaannya begini, kenapa mesti baca firman? Firman itu adalah, atau firman atau Alkitab itu adalah salah satu sarana ini. Ini sarana untuk kita mengenal dan lebih dekat lagi tentang Tuhan. Semua kisah tentang Tuhan, apa maunya Tuhan, bagaimana Tuhan, dan apa Tuhan itu, semua ada di sini. Ya, semua ada di Alkitab. Kita nggak mungkin jadi lebih peka lagi kalau kita nggak tahu. Ya. Sebagai contoh gini, Bapak Ibu yang pernah, ini contoh bukan buat anak-anak adik-adik kita di Roket ya, tapi ini contoh buat yang sudah melewati apa itu namanya cinta, gitu ya, sudah pernah jatuh cinta. Kita kalau jatuh cinta, terus kita pengen tahu apa sih hobi dia, apa sih kesenangan dia, gitu. Apalagi kalau dia mau ulang tahun gitu, kita melatih itu dengan cara apa? Kita tanya teman dekatnya, terus kita mungkin belajar zaman dulu pakai surat cinta itu, dari surat cinta itu kita bisa baca dia kira-kira senang apa sih, gitu kan. Ya, pacar saya ini yang sampai sekarang masih jadi pacar saya ini, yang sudah saya nikahi ini, adalah salah satu yang tipe yang unik. Dulu dia nggak suka sama sekali dengan bunga, gitu. Jadi kita agak kesulitan. Biasanya kalau wanita mungkin kalau ulang tahun atau Valentine itu kan dikirimin bunga. Saya nggak bisa kirimin bunga karena dia nggak suka bunga. Ya kecuali bunga bank gitu mungkin ya. Mungkin agak suka gitu. Tapi ya, nah, bukan itu. Jadi waktu saya pacaran dulu, akhirnya yang dikirim apa? Boneka. Kebetulan kok waktu main bertandang ke rumah dia, saya liatin di kamarnya tuh bonekanya banyak. Nah, itu kan cara kita melatih untuk kita lebih menyayangi orang yang kita kasih. Dalam hal ini adalah Kristus, Yesus. Jadi bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana cara kita menyenangi, bagaimana cara kita lebih mencintai lebih dalam lagi. Ya. Kemarin baru saja disampaikan bagaimana Pak Roni secara 30 tahun tetap mengejar istrinya gitu, dengan rasa cinta. Itu kan jadi terus dilatih untuk semakin hari semakin cinta. Jadi cinta itu bukannya berkurang, tapi semakin hari itu semakin besar, semakin dalam, ya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Itu yang kita nyanyikan tiap hari Minggu, gitu kan? Jadi yang pertama yang perlu dilatih itu kepekaan roh. Ya, semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan itu maunya apa. Ya, Tuhan kita itu bukan orang yang sulit atau bukan orang yang susah digapai atau seseorang sosok yang kemahabesarannya, enggak. Tuhan Yesus itu dia kasih karunia buat kita. Ya, dia kasih kemampuan buat kita. Ya, kemarin kita dengar dari Pak Roni bahwa kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi yang diberikan kepada manusia untuk bisa mengenal dan seperti Tuhan gitu, menjadi seperti Tuhan, Christ likeness itu. Kasih karunia itu, kemampuan itu namanya grace, kasih karunia. Jadi kita perlu melatih kepekaan dengan membaca firman. Selain itu, membaca firman Tuhan itu membuat kita lebih berakal budi. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-99 dikatakan ini, bunyinya gini, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ini ayat ini exciting banget. Saya suka banget ya. Saya suka banget. Firman Tuhan itu membuat kita lebih pinter. Firman Tuhan itu membuat kita lebih peka. Dengan membaca firman Tuhan itu kita lebih tahu Tuhan itu maunya seperti apa. Kita bahkan sebagai kekasihnya itu bisa apa? Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Ya, buktinya dari mana? Kalau Bapak Ibu mau perlu bukti, ada banyak di dalam Alkitab sebagai contoh. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 41, 38, 39 dikatakan bahwa berkatalah Firaun kepada pegawai-pegawainya tentang Yusuf, ya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, orang yang penuh roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena itu Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kenapa bisa begitu?
Karena Yusuf mengenal Tuhannya. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita lebih daripada orang lain. Ya. Contoh lain lagi, Daniel 1 ayat 20 disebutkan bahwa dia 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di dalam kerajaan. Kenapa? Daniel tiap hari bergaul dengan Tuhan. Ya, Daniel setiap hari bergaul dengan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita masukkan pada latihan kedua, yang berpadanan dengan latihan pertama, yaitu adalah latih sikap atau perilaku dan karakter Kristus. Berpadanan dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan, ya, ilmu pengetahuannya masuk. Ya, latihan yang kedua yang sejalan dengan itu, latihan sikap dan perilaku. Ya. Ayat mas saya berkata begini, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, memperkatakan. Apa yang kita baca tadi diperkatakan. Ya, ingat pelajaran yang Pastor Denny itu saya sangat suka banget. Saya ikutin. Ya, pertama kali saya ikutin, istri saya langsung keluar dari kamar. Kenapa kok teriak? Oh, supaya ingat ayatnya sayang. Suruh baca keras-keras. Gitu. Jadi saya baca keras-keras. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya begitu saya dapat terima, saya garisin pakai stabilo. Tapi kali ini sesuai dengan arahan, saya baca yang keras sampai telinga saya dengar. Jadi saya ingat. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, lalu dilanjutkan tetapi renungkanlah itu setiap hari. Sepanjang hari, day and night. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, ya, dimulai dari memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita nggak memperkatakan firman Tuhan, bagaimana kita merenungkan? Ya, kita nggak ingat apa-apa, terus kita mau apa yang kita mau renungkan? Ya, kalau kita ingat firman, kita akan renungkan firman Tuhan. Kalau kita tahu firman, kita akan renungkan firman Tuhan. Nah, efeknya apa? Efeknya kita akan bertindak hati-hati. Setiap langkah kita ingat, oh firmannya bilang begini, nggak boleh. Oh kita mau melangkah begini, oh firmannya bilang ini salah. Begitu kita mau melangkah ini jalan sukses. Itu. Jadi kita tahu, ketika kita melangkah, kita tahu firman Tuhannya itu yang kita, karena kita sudah selama ini sudah merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam hati. Jadi, ya makanya saya juga termasuk orang yang setuju kalau baca firman itu lebih baik kalau di pagi hari. Ya, tapi saya tidak memaksa Bapak Ibu yang waktunya terbatas, ya mau baca malam, siang, terserah. Tapi kalau saya setuju untuk baca firman di pagi hari. Supaya sebelum memulai segala sesuatu, saya taruh dulu firman dalam kehidupan saya, supaya sepanjang hari itu saya bisa renungkan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, melakukan hal, atau saya bertemu dengan orang yang perlu berbicara dan satu dengan yang lain, saya ada firman dalam kehidupan saya. Ya, latih sikap. Lanjutkan gini. Coba Bapak Ibu buka dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya, ditegaskan demikian, ayatnya berkata begini kan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Coba buka dalam terjemahan TPT, saya ketemunya gini, let this mindset become your motivation. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, biar itu jadi motivasi kita untuk melakukan semuanya. Ya. Perhatikan gini, biar mindset apa dalam hal ini? Mindset Kristus. Jadi biar pikiran Kristus itu menjadi motivasi buat kita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus. Kan, luar biasa banget ini kan, saudara. Semua sejalan. Jadi latihan yang kita lakukan tuh semua seperti sebuah serangkaian gitu, sebuah kesatuan yang berkesinambungan. Jadi begitu kita baca firman, ya, kita renungkan firman Tuhan itu, langkah kita dibuatnya hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita,
Ya, itu akan jadi sebuah motivasi untuk kita menentukan langkah kita seperti apa. Menjadi pola pikir Kristus. Itu. Lantas yang ketiga, ini lebih luar biasa lagi. Ketika kita sudah menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita menjadi sebuah motivasi, kita lagi melatih apa? Melatih kapasitas iman kita. Saya tunjukkan ini. Sebuah ayat yang saya nanti nggak usah jelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, mari kita buka sama-sama dalam 2 Petrus pasal yang pertama sampai ayat yang kelima sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan akan apa? Akan firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Berarti mulai masuk kepada karakter. Ya, latihan karakter. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Masih di karakter ini. Kenapa ketekunan termasuk karakter? Ketekunan termasuk karakter, Bapak Ibu. Karena itu menjadi dalam kehidupan kita. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Jadi ini ayat nggak perlu saya harus menjelaskan. Bapak Ibu baca berkali-kali, ini ayat sudah jelas banget gitu ya. Dengan melatih, dengan menaruh firman dalam kehidupan kita, ya karakter kita sejalan, kita sedang melatih iman kita nih, memperluas kapasitas iman kita ini. Ya, saya menyebutkan hal ini dengan grace gitu, sebagai kasih karunia. Kita dikasih kemampuan ketika kita mengenal firman. Ya, menaruh firman dengan melatih kepekaan, kita sudah dikasih kemampuan ilahi untuk memahami firman itu dengan merenungkannya. Kita dikasih kemampuan ilahi untuk melatihnya menjadi sikap kita, karakter kita. Kita dikasih kemampuan ilahi ya untuk memperlebar kapasitas kita. Itu kan exciting sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali itu kan. Ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang kita perlu latih adalah pengenalan dan pertajam karunia rohani. Masuk kepada empowering grace. Ya. Perluas kapasitas rohani kita. Dimulai dengan mana? Pengenalan, latih kepekaan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita perlu itu. Kita perlu untuk latih kepekaan kita dulu dengan Tuhan. Karena dari situ kita tahu, kita ini sebenarnya punya kasih karunia apa, punya karunia apa dalam kehidupan kita. Sebagai rasul kah, sebagai nabi kah, sebagai pengajar kah, sebagai karunia hikmat, bernubuat, atau menafsirkan bahasa roh, seperti yang kemarin. Ada banyak. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan karunia nubuat, melayani, ya, menasehati, membagi-bagikan sharing gitu kan, atau memberi pimpinan, kemurahan. Jadi memimpin orang dalam pelayanan itu termasuk kasih karunia. Nah, kita harus pertajam. Nah, dari mana caranya? Nah, kita harus melatih kepekaan supaya Tuhan bisa memberikan clue-nya. Kita ini karunianya apa? Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 yaitu karunia hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan roh. Ya, atau dilanjutkan lagi Efesus 4 11 sampai 2 yaitu karunia rasul, nabi, penginjil, pengajar dan lain sebagainya, menumpangkan tangan atas orang sakit, itu semua karunia, Bapak Ibu. Kita perlu tahu. Kita perlu latih kepekaan kita untuk tahu. Tapi secara tes juga ada. Terus terang saya pernah melakukannya. Pernah mengambil tes itu dan saya tahu saya ada di karunia mana. Nah, Bapak Ibu mungkin yang ingin atau yang rindu untuk tahu motivasi karunianya ada di mana. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Gembala, punya aplikasinya atau punya bentuk pertanyaannya atau apa yang harus diisi atau tesnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Gembala atau bisa konsultasi untuk bisa tahu karunianya di mana supaya kita lebih maksimal lagi. Saya percaya
ketika kita melatih semua hal ini, kita akan semakin dalam lagi mengenal tentang Tuhan. Kita akan semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam to love Jesus more and deeply. Yang percaya katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan anggur perjamuannya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mau boleh belajar sama-sama, kami boleh dengar firman bersama-sama, kami boleh mendapatkan rema baru. Dan bukan cuma kepada semua jemaatmu yang secara online, tapi hambamu juga termotivasi, terbangun oleh semua firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa rema ini jadi kehidupan kami. Bukan cuma itu, tapi kami punya kemampuan untuk kami mau melakukannya. Mau melepaskan berkat atas semua jemaatmu yang secara online menonton acara ini Tuhan. Mereka diberikan kemampuan ilahi, bukan cuma mendengar, tapi juga menjadi pelaku daripada semua firman itu. Terima kasih Bapak. Dan kalau pagi hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, akan memeteraikan semua firman yang kami terima pada pagi hari ini. Biar itu menjadi satu daging manunggal bersama-sama dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita sama-sama angkat roti di atas kepala kita. Pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja yang dikasihi Tuhan, adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar tubuh Kristus, dan ketika kita makan, kita manunggal dengan Dia dan menjadi satu daging dengan Dia? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan, yang menjadi meterai, yang ditumpahkan bagi kamu, dan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah engkau juga benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar darah Kristus? Mari kita makan, mari kita minum dengan percaya. Mari kita satukan hati. Kita mengucap syukur kembali dan kita sama-sama akan bersyafaat. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk meterai tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami mau sepakat sehati Tuhan. Kami mau menjadi pelaku daripada firman. Kami mau melangkah. Kami mau perlebar kapasitas iman. Kami mau melatih kepekaan roh kami dengan lebih mengenal akan Tuhan. Dengan konsisten membaca firman Tuhan, bukan cuma sekedar membaca, tapi kami benar-benar bisa merenungkannya, membaca dengan sekeras-keras, membaca dengan keras sampai telinga kami mendengar, supaya kami bisa memahami esensi sesungguhnya daripada ayat yang kami baca, bukan sekedar tulisan yang kami baca Tuhan, tapi betul-betul ayat firman Tuhan dan firman Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua yang terbaik. Kami juga mau sepakat untuk berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia survive dalam ekonomi, budaya, sosial, politik, keamanan, kenyamanan Tuhan untuk tinggal. Sebab Engkau sudah memilih pemimpin yang terbaik, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keluarganya senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Akan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Adalah orang-orang yang tepat Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Dan semua aparat pemerintahan yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan juga sudah pilih menjadi yang terbaik untuk hanya memikirkan pembangunan saja di Indonesia secara merata. Kami juga melepaskan berkat atas kota kami tercinta Balikpapan. Kiranya Tuhan senantiasa ada di Balikpapan. Kami percaya bahwa revival juga akan terjadi di Balikpapan. Gereja-gereja yang dibangun di Balikpapan akan senantiasa memuliakan Tuhan, sehingga nama ini
Nama Yesus akan senantiasa diagung-agungkan di Balikpapan Tuhan. Orang-orang datang ke tempat ini membawa damai. Orang-orang datang ke tempat ini bukan cuma meraup keuntungan sendiri, tapi betul-betul berinvestasi untuk Balikpapan Tuhan, supaya Balikpapan semakin hari semakin maju. Gak lupa kami juga mau perkatakan blessing pada Rock Gateway Tuhan. Kami percaya bahwa akan terbangun dengan kasih karunia Tuhan. Yang terbaik akan Tuhan sediakan. Sebab kami tidak lagi membangun sebuah gedung atau sebuah bangunan Tuhan, tapi kami membangun rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena akan ada banyak orang yang dilatih, akan ada banyak orang yang diutus melalui apa yang kami sudah latih untuk memperlebar dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, semua yang terbaik datang daripadamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain pagi hari ini, mungkin ada yang mau melanjutkan aktivitas, dan sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita persiapkan gadget kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di monitor atau di kartu yang sudah dibagikan kepada jemaat GBI Rock yang sesuai dengan KAJ, sudah dibagikan kartu yang ada QR-nya itu. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum menjadi jemaat, yang ikut juga menonton online di YouTube ini, bisa memperhatikan layar, nanti ada tertera QR code ya, untuk memberikan persembahan. Dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, kami mau beri yang terbaik sebab kami cinta akan Engkau. Kami mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu memberi dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami mau terima berkat Tuhan. Kami buka kedua tangan kami, Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kami semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk mulai sekarang dan selama-lamanya. Mari kita speak blessing, kita perkatakan iman, perkatakan berkat atas tangan kita kepalkan kedua tangan kita nih, dan katakan, apa saja yang kukerjakan dan lakukan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.